Pemirsa, ribuan buruh di Kota Cimahi, Jawa Barat Selasa siang berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021. Dengan menggunakan sepeda motor, buruh berunjuk rasa menuju kantor DPRD. Ribuan buruh dari berbagai aliansi sekota Cimahi berunjuk rasa menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Sambil berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor, massa buruh memblokade Jalan Jenderal Amir Mahmud Cimahi sambil membentangkan spanduk buruh berorasi menyampaikan tuntutan. Akibat unjuk rasa, arus lalu lintas dari arah Kota Bandung menuju Cimahi tersendat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki alasan tersendiri tidak menaikkan upah minimum provinsi buruh tahun 2021. Dampak pandemi yang menghantam industri manufaktur telah membuat lebih dari 500 perusahaan melakukan PHK secara massal. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Senin siang usai menghadiri rapat koordinasi penanganan COVID-19. Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terus membaik pada kuartal 3 2020, namun sektor industri manufaktur yang 60% menjadi penopang perekonomian masih terpuruk. Emil memilih tidak menaikkan UMP Provinsi Jawa Barat guna menghindari gelombang PHK lebih besar. Indikator-indikator sudah bouncing. Jadi ini paling banyak industri kan di Jawa Barat dan Banten. Jadi kita dan Banten sama-sama mengalami pabrik-pabrik industri paling terdampak. Jadi kalau upahnya dinaikkan, kami khawatir sudah 500 perusahaan melakukan PHK. Kalau dinaikkan akan mem-PHK lagi, yang dirugikan kan buruh juga. Jadi saya mohon pemahaman pengertiannya. Mari dukung pemulihan ekonomi supaya tahun depan kita bisa kompensasi, ya, mengkompensasi kekurangan atau tidak ada kenaikan pada saat ekonomi sudah pulih lagi. Dua kelompok buruh mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden. Buruh menyatakan akan berunjuk rasa di depan gedung MK setiap sidang digelar. Setelah resmi diundangkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia langsung merevisi permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sehari sebelumnya dalam permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja belum memiliki nomor sehingga masih dikosongkan. Namun setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo, dua serikat buruh ini segera merevisi uji materi mereka sebelum persidangan dimulai. Kelompok buruh pun berharap uji materi dapat mengungkap sejumlah pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan para pekerja. Kami meyakini MK selalu menjadi benteng keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami meyakini hakim-hakim di Majelis Konstitusi akan mendengar suara dan hati-hati rakyat. Karena itulah kami mengajukan gugatan hari ini, pada pagi ini, ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan memenuhi setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan kuatnya dukungan dari buruh Indonesia terhadap CR di Mahkamah Konstitusi. Rencananya kelompok buruh akan mengawal dan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK setiap sidang uji materi digelar. Selain itu, mereka juga berencana mengajukan uji formil terhadap undang-undang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden, namun ditemukan sejumlah kesalahan ketik dalam undang-undang tersebut. Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November kemarin, sehingga kini Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020. Salinannya telah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui juru bicaranya, Presiden kembali meyakinkan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia maju. Meski telah diundangkan, ternyata ditemukan sejumlah kesalahan penulisan undang-undang dengan tebal 1187 halaman ini. Misalnya, pada pasal 6 bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Tertulis pasal 6 merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf A. Padahal pada pasal 5 tidak terdapat huruf A maupun ayat 1. Selain itu, pasal 40 juga dibahas oleh warganet karena maksud definisi kalimat yang tertulis tidak jelas. Namun pihak istana mengklarifikasi kekeliruan dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui pesan singkat kepada awak media dalam 3 poin. Mensesnek menyatakan kesalahan penulisan bersifat teknis dan administratif sehingga tidak mempengaruhi implementasi undang-undang ini. Pihaknya juga akan menyempurnakan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang protes buruh, mahasiswa hingga pelajar tidak hanya terkait isi dari undang-undang, tetapi jumlah halamannya pun berubah-ubah sejak diresmikan oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Mulai dari 1052 halaman, lalu menjadi 1035 halaman, hingga 812 halaman, sampai akhirnya menjadi 1187 halaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Refli Harun diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Refli Harun diperiksa sebagai saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun keluar dari gedung Bareskrim Polri setelah diperiksa selama 5 jam dan ditanya 16 pertanyaan oleh penyidik. Refli diperiksa sebagai saksi atas kasus yang menjerat Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Refli juga diminta untuk mengklarifikasi konten wawancaranya dengan Gus Nur yang dianggap mengandung kata-kata penghinaan terhadap NU. Refli mengaku menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pemirsa, Gus Nur ditangkap polisi karena dugaan menyebarkan ujaran kebencian dan menimbulkan permusuhan saat berdialog dengan Refli Harun di YouTube. Dalam kasus ini, anak Gus Nur, Muhammad Munjiat, juga diperiksa sebagai saksi. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Gus Nur ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan melalui kanal YouTube karena membuat pernyataan tentang Nahdlatul Ulama ketika diwawancarai pakar hukum tata negara Refli Harun. Ini bukan kali pertama Gus Nur terlibat masalah hukum karena telah 3 kali dilaporkan ke polisi. Bahkan pada Oktober 2019 lalu, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 2 tahun penjara. Dalam kasus ini, anak Gus Nur, Muhammad Munjiat, juga diperiksa polisi. Muhammad Munjiat diperiksa polisi sebagai saksi di gedung Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus ujaran kebencian. Tentunya
diperiksa sebagai saksi sejauh mana keterlibatan terkait dengan pembuatan video, terus penguploadan, pengeditan dan sebagainya lah. Nanti tentunya akan kita lihat sejauh mana perannya yang bersangkutan terhadap tersangka SN. Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video tersebut akan dipanggil. Kemarin sudah saya sampaikan kan, termasuk besok juga saudara RH juga kita panggil. Kini Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sidang perkara surat jalan palsu dengan terdakwa Joko Chandra, Brigjen Pol Prastio, dan Anita Kolopaking memasuki tahap pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi dari PNS, Bareskrim, Mabes Polri. Sidang perkara surat jalan palsu dengan terdakwa Joko Chandra, Brigjen Pol Prastio Utomo, dan Anita Kolopaking digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada 7 saksi yang dihadirkan dalam persidangan. 3 orang saksi yang mengikuti persidangan yang digelar secara virtual. Saat berlangsungnya sidang terdapat sejumlah kendala sinyal maupun audio, sehingga sidang harus diskors. Oleh sebab itu, kuasa hukum terdakwa berulang kali meminta majelis hakim untuk mengabulkan persidangan digelar secara langsung. Pemirsa, Gede Aryastina alias Jering SID dituntut pidana 3 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Jering terbukti bersalah dan meresahkan masyarakat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa siang, jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Otong Hendra Rahayu menyebutkan ada 3 hal yang memberatkan terdakwa Gede Aryastina alias Jering. Di antaranya adalah terdakwa tidak menyesali perbuatannya, pernah meninggalkan persidangan atau walk out, dan pernyataan terdakwa telah melukai perasaan masyarakat dan para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Untuk itu, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 tentang transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Aryastina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Ditemani istrinya Nora Alexandra, Jering mempertanyakan dan meminta pihak yang berniat memenjarakan dirinya untuk hadir dalam persidangan. Dari ID pusat, ID Bali nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang pesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Dalam sidang kali ini diturunkan 150 personel keamanan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub Provinsi Bali. Sidang pun akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Terima kasih banyak.